Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Rezika Debiani. Aku merupakan salah satu mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Bimbingan dan Konseling Karir yang diampu oleh Bapak Dr. Amin Budi Amin MPD dan juga Ibu Rina Nurhudi Ramdhani MPD. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sedikit membahas mengenai gimana sih cara kita kaum milenial gitu ya menghadapi era quarter life crisis. Karena saat ini ya banyak banget nih yang masih bingung gitu, apalagi yang sekarang mau lulus atau bahkan fresh graduate itu bingung mau kerja apa, mau jenjang karir seperti apa yang bakal diambil gitu ya. Dan aku mau ngebahas secara teori karir. Dalam menghadapi quarter life crisis, kita itu harus memiliki kematangan karir. Kematangan karir itu sendiri adalah kemampuan kita dalam memutuskan, mempersiapkan karir apa yang bakal kita pilih nantinya sesuai dengan hati nurani, kecenderungan kepribadian, minat, dan bakat kita. Sebenarnya kita itu nggak buta-buta banget sih tentang karir, karena dari kecil aja, dari TK gitu, kita tuh udah diajarin pasal cita-cita. Nah, dulu kan kita kalau ditanya kamu cita-citanya mau jadi apa, pasti ada yang jawab jadi guru, jadi dokter, jadi pilot, jadi polisi, ataupun jadi yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya kita tuh udah tahu mau apa kita nanti sudah besar. Tapi ternyata secara teori karir kita itu bakal berubah seiring berjalannya waktu. Menurut teori perkembangan karir, individu itu akan mengalami beberapa kali perubahan dalam memutuskan karir apa sih yang akan ia jalani nantinya di masa depan. Salah satunya adalah teori dari Elizabeth Ginsberg yang mana beliau itu mengatakan bahwa ada saat masa anak-anak aja, individu itu mengalami 3 kali perubahan, melewati 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap fantasi, ada tahap tentatif, dan juga ada tahap realistis. Salah satu contohnya gini deh, pas kecil mungkin ada orang yang pengen jadi dokter, tapi setelah dia di SMP dia berubah lagi, pengen jadi pilot. Pas SMA dia berubah pikiran lagi, dia malah pengen jadi pengusaha. Hal itu tuh disebabkan oleh banyak hal gitu, bisa jadi karena teman sebaya, bisa jadi pengalaman belajarnya gitu ya, ataupun bisa jadi karena lingkungan sekitarnya kayak gitu. Berbeda dengan teorinya Elizabeth Ginsberg, Holland itu mengatakan bahwa individu akan memilih sebuah karir atau pekerjaan sesuai dengan kepribadiannya. Makanya untuk menentukan kepribadian itu diperlukan adanya tes kepribadian. Nah, Holland ini mengelompokkan 6 kepribadian yang menjadi penentu atas keputusan karir seseorang. Yang pertama itu adalah kepribadian realistis. Orang-orang di sini itu senang dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbau mesin, teknik, pertanian, kayak gitu. Lalu yang kedua itu ada investigasi. Orang-orang dengan tipe kepribadian investigatif ini itu senang dengan kata, simbol gitu ya. Bisa senang dengan fisika, kimia, matematika gitu ya, atau bahkan sastra, itu senang mereka. Ketiga itu ada artistik. Nah, orang-orang ini tuh senang dengan seni, bisa nyanyi, bermain alat musik gitu. Mereka tuh senang dengan hal-hal seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah sosial. Orang sosial ini cenderung akan memilih pekerjaan yang berbau-bau dengan sosial, yang bisa berhubungan langsung dengan orang. Misalnya menjadi seorang guru, polisi gitu kan, itu bisa bersosial langsung ya dengan orang-orang lain, dokter juga gitu. Selanjutnya adalah enterprising. Nah, orang dengan kepribadian ini tuh akan cenderung senang menjadi seorang pemimpin. Biasanya mereka tuh akan cenderung menjadi pengusaha, menjadi CEO gitu ya, pemimpin perusahaan gitu. Mereka tuh senang seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah konvensional. Orang-orang dengan konvensional ini senang dengan administrasi gitu. Jadi ketata-usahaan itu mereka senang. Misalnya menjadi sekretaris gitu ya, menjadi staf tata usaha gitu. Jadi itu beberapa hal yang menjadi bagaimana sih orang itu mencari preferensi pekerjaan gitu.
Individu yang masih ragu dengan keputusan karir yang sudah dibuatnya dapat dikatakan sebagai individu yang belum mencapai kematangan karir. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi gitu ya, bahwa kematangan karir adalah ketika kita sudah mampu mempersiapkan bahkan memutuskan karir apa yang tepat sesuai dengan minat, bakat, kepribadian kita, bahkan hati nurani kita untuk kita jalanin di masa yang akan datang. Jadi kalau individu masih ragu kerjaan yang dia kerjakan saat ini, berarti dia belum mencapai kematangan karir itu sendiri. Salah satu ahli teori karir yang bernama Donald Super itu menjelaskan bahwa terdapat 5 aspek yang menjadi acuan gitu ya, sebagai acuan penilaian seseorang ini sebenarnya udah matang belum sih karirnya, atau sudah memiliki kematangan karir atau belum sih gitu. Yang pertama itu adalah knowledge of self. Di sini artinya adalah pemahaman tentang diri sendiri, yang mana individu itu harus paham tentang kepribadiannya, tentang minatnya, bakatnya, terus kemampuannya di bidang apa, itu harus tahu. Lalu yang kedua ada decision making, yang mana individu itu harus paham juga gimana sih cara menentukan karirnya, yang mana karirnya tersebut harus sesuai dengan minatnya, bakatnya, kemampuannya, bahkan juga kepribadiannya. Yang ketiga itu ada career information. Orang dengan kematangan karir itu akan senang mencari-cari informasi tentang karir yang cocok dengan dia, lowongan kerja dan segala macam. Nah, yang keempat ini ada integration of self with knowledge of career. Jadi di sini adalah mengintegrasikan pemahaman diri tadi gitu ya. Kalau kamu udah tahu bakatnya apa, minatnya di mana gitu ya, itu nanti diintegrasikan dengan pilihan karir yang akan kamu tempuh nantinya. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu adalah career planning, yang mana di sini adalah kamu sudah mampu merencanakan gitu ya, karena udah tahu nih minat aku di mana, terus bakat aku di mana, kemampuan aku gimana gitu ya. Nah, itu diintegrasikan gitu. Kamu udah cari juga informasi, oh ternyata ini nih yang cocok sama aku. Nah, ya udah kamu jadiin planning tuh. Nanti aku setelah lulus aku mau daftar di bagian ini, aku mau kerja ini karena ini sesuai dengan kepribadian aku, sesuai dengan minat aku, kayak gitu. Permasalahan ini sebenarnya sudah dibahas oleh teori career development, yang mana mengatakan bahwa memang individu itu akan mengalami perubahan karir seiring berjalannya waktu sesuai dengan perkembangan hidupnya gitu ya. Dan ada juga nih salah satu ahli teori yang bernama Grunwald yang mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang mempengaruhi perubahan-perubahan karir pada individu. Yang pertama itu ada genetik. Genetik ini adalah pembawaan diri. Jadi individu itu akan memilih karir karena dia sudah melihat ada kemampuan dalam dirinya yang dibawakan oleh faktor genetik dari orang tuanya. Misalnya nih ada seorang penyanyi, mereka itu akan memilih berkarir sebagai penyanyi karena mereka memiliki kemampuan bernyanyi yang turun dari orang tuanya. Orang tuanya juga penyanyi gitu. Yang kedua adalah dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini juga dapat berpengaruh banget gitu ya. Misalnya adalah dipengaruhi oleh teman sebaya. Biasanya kan kalau anak-anak tuh masih suka ikut-ikutan teman gitu ya, kayak mau jadi apa, mau jadi dokter, aku juga mau jadi dokter kayak gitu. Terus bisa juga melihat dari lapangan kerja yang tersedia, banyaknya kesempatan lapangan kerja yang tersedia. Misalnya saat ini tuh lagi dibutuhkan banget tenaga kesehatan gitu ya, karena lagi masa pandemi. Jadi orang itu akan mengajar jurusan-jurusan di kuliahan yang kesehatan-kesehatan kayak gitu. Yang ketiga adalah pengalaman belajar. Dari pengalaman belajar ini kita ambil contoh ya, misalnya ada siswi A. Siswi A ini adalah salah satu siswi jurusan bahasa di SMA-nya. Nah, karena dia udah ada basic sastra-sastra gitu ya, udah pernah belajar sastra kayak gitu. Jadi pas kuliah si A ini ngambil jurusan sastra bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris. Dan nantinya pas karir dia itu akan ngambil pekerjaan-pekerjaan yang berbau
sastra gitu, atau enggak jadi guru bahasa Inggris kayak gitu. Yang terakhir adalah kemampuan dalam menyelesaikan tugas. Crumples ini percaya bahwa orang-orang yang bisa menyelesaikan tugas akan mampu menghadapi permasalahan-permasalahan yang ia hadapi, terutama permasalahan karir, terus juga bakal lebih mudah lagi berkomunikasi dengan orang lain, dan juga akan memiliki keterampilan-keterampilan yang lainnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mobley tahun 1983 menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang menyebabkan adanya turnover pada karyawan, yang mana membuat karyawan tersebut ingin pindah kerja atau mencari pekerjaan baru gitu. Nah, salah satu yang paling utama adalah adanya ketidakpuasan kerja gitu. Ketidakpuasan ini disebabkan oleh karyawan tuh merasa bahwa pekerjaannya itu tidak sesuai dengan kepribadiannya, dengan minatnya gitu ya, sehingga mereka tuh cepat merasa bosan, jenuh, burn out gitu ya, stres bahkan. Jadi memang di sini sangat perlu gitu ya bimbingan karir, kematangan karir agar tidak terjadi yang namanya turnover ini gitu, agar kita bisa fokus pada suatu pekerjaan yang memang benar-benar kita inginkan, seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat, dan semoga juga setelah nonton ini teman-teman semua meng-cross check diri gitu ya, mengevaluasi diri apakah teman-teman sudah mencapai kematangan karir atau belum dalam menghadapi era quarter life crisis ini, karena itu sangat dibutuhkan sekali gitu ya, kematangan karir. Jadi teman-teman bisa dicek di dalam diri teman-teman apakah ada 5 aspek yang tadi kata Donald Super itu, dan kalau misalnya 5-5-nya sudah ada di dalam diri teman-teman, berarti tandanya kalian sudah mampu menghadapi quarter life crisis. Dan apabila teman-teman masih membutuhkan bantuan profesional, kalian bisa menemui konselor ataupun guru BK yang ada di sekolah kalian. Bilang aja teman-teman masih bingung mau karir apa, mau milih jurusan apa di kuliah. Nanti pun guru BK ataupun konselor akan mengarahkan teman-teman dengan bimbingan karir atau bimbingan dan konseling karir, seperti itu. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.